Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Subki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong realisasi insentif biaya pendidikan di tengah wabah COVID-19, mengingat banyak orang tua siswa yang kehilangan mata pencaharian. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah menilai aktivitas belajar mengajar tetap dapat berjalan efektif dengan metode jarak jauh. Namun, insentif biaya pendidikan dari pemerintah harus terrealisasi tepat waktu. Ledia berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada para pelajar melalui konten siaran televisi dan radio publik, serta bekerja sama dengan komunitas relawan pendidikan. Meskipun pendidikannya jarak jauh kan mereka tetap belajar, tapi banyak orang tua menganggap bahwa karena ini di rumah jadi nggak usah bayaran. Padahal kalau SPP-nya tidak dibayarkan, maka bagaimana sang guru nanti mampu memberikan pengajaran jarak jauh misalnya, karena kan baik listrik, baik pulsa dan segala macam. Ledia menegaskan pemerintah juga perlu memberi bantuan secara khusus kepada sekolah swasta di semua jenjang pendidikan agar dapat mencegah krisis keuangan, membantu operasional sekolah dan gaji guru. Memang Komisi 10 sudah minta direlaksasi peraturan Menteri Dalam Negerinya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya untuk kemudian diubah menjadi lebih longgar, sambil kita juga tetap meminta ada bantuan-bantuan secara khusus. Ada bos afirmasi misalnya untuk sekolah swasta, bukan cuma sekolah negeri. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah akan melibatkan gugus tugas penanganan COVID-19 dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 agar Pilkada dapat terlaksana dengan sukses dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ditemui dalam rapat paripurna DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pemunduran pelaksanaan Pilkada serentak hingga 9 Desember 2020 merupakan keputusan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Menurut Ahmad Doli, Komisi 2 bersama pemerintah telah membuat ketentuan yang jelas agar Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan sukses. Kami sudah memberikan koridor dan syarat-syarat gitu ya untuk bisa diambil keputusan kalau tinggal 9 Desember ini syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Dan sejauh ini saya kira pemerintah dan kemudian KPU bukan hanya sekedar menyatakan siap, tapi juga sudah mengambil langkah-langkah. Ahmad Doli mengungkapkan Komisi 2 DPR RI juga telah beberapa kali meninjau ulang keputusan pemunduran tersebut, terutama dari segi keamanan dan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 saat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Kami waktu itu mereview lagi, meminta penjelasan keterangan terakhir dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, situasi pengendalian COVID-19-nya seperti apa. Kemudian dari KPU juga kami meminta terus untuk melakukan simulasi atau exercise. Alda dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. DPR RI juga meminta agar masyarakat terus menggaungkan semangat bergotong royong di dalam menghadapi tatanan kehidupan normal yang baru. Ditemui usai rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun 2019-2020 di Gedung Nusantara DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan dalam penanganan pandemi COVID-19, DPR RI mengapresiasi kerjasama seluruh komponen bangsa, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun unsur masyarakat. DPR mengapresiasi kerja bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah, serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 secara bergotong royong. Semangat gotong royong inilah yang telah membuat kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 hingga saat ini dan akan tetap menjadi landasan bagi kita semua untuk menuju transisi pada tatanan kehidupan normal baru atau new normal.
Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad menambahkan dalam kehidupan tatanan baru atau new normal perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk selalu disiplin menjaga kebersihan dalam menerapkan tatanan kehidupan baru. Saya kira transisi kehidupan new normal adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lalui. Kenapa demikian? Karena kita belum bisa memastikan sampai kapan virus COVID-19 ini berada di tengah-tengah kita sampai ditemukannya vaksin. Karena itu kita perlu menerapkan kehidupan norma-norma kehidupan baru. Bondan dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari pimpinan DPR RI tanggapi pembatalan haji di tengah pandemi setelah jeda berikut ini. Pemerintah Arab Saudi memutuskan tetap menyelenggarakan ibadah haji pada tahun ini, namun hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas di tengah masih tingginya kasus COVID-19. Terkait dengan hal tersebut, pimpinan DPR RI berpendapat keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan haji tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 sudah tepat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, Arab Saudi memprioritaskan jamaah haji kepada jamaah yang sudah berada di Saudi. Saya kan itu pertama Arab Saudi itu memprioritaskan jemaah haji yang sudah orang yang sudah berada di Arab Saudi untuk kemudian diprioritaskan untuk menjadi jemaah haji. Ya kita hormati keputusan daripada Arab Saudi itu karena memang dalam situasi di tengah pandemi COVID ini memang keselamatan daripada para jemaah itu yang paling penting. Sufmi Dasko menambahkan, sebelum membatalkan, Kemenak telah berkoordinasi dengan pihak Arab dan keputusan tidak memberangkatkan haji tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 tersebut sudah tepat demi keselamatan jamaah haji. Nah kemudian memang sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan jemaah haji, itu sudah sejalan karena memang gejala-gejala awal atau tanda-tanda awal bahwa pemerintah Arab Saudi itu tidak menerima jemaah dari banyak negara termasuk Indonesia itu sudah kelihatan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 3 DPR RI sesalkan terjadinya kasus premanisme yang mengakibatkan kekacauan dan juga kegaduhan di lingkungan masyarakat. Ditemui usai rapat kerja dengan Wakapolri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan evaluasi wajib dilakukan Kemenkumham dalam memberikan pembebasan bersyarat kepada para pelaku kriminal yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dimyati menyarankan pembinaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan juga harus ditingkatkan melalui pemahaman mental spiritual, nilai moral, dan kemanusiaan. Kan pengayoman, pendidikan, pembinaan, namanya warga binaan, harus dibina. Nah, rapotnya itu harus jelas, asesmennya juga harus jelas. Jadi bahwa yang bersangkutan itu apabila dibebaskan akan melakukan kriminal, kemungkinan besar akan melakukan kejahatan lagi. Jangan dikeluarkan, jangan diberikan asimilasi atau diberikan pembebasan bersyarat. Harusnya seperti itu. Dimyati menegaskan kajian dan penelitian tentang perubahan sikap para pelaku kriminal di dalam lapas harus dilakukan Kemenkumham sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan remisi atau asimilasi dalam menjalani masa tahanan. Jadi saya menekankan kepada Menteri Hukum HAM, disinilah harus betul-betul diteliti, dikaji secara mendalam, jangan berdasarkan asumsi, persepsi, harus betul-betul berdasarkan kan hari day by day gitu, hari per hari di situ bersama pembinaannya. Nanti akan kelihatan mana ini ada perubahan nggak. Ajib dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 10 DPR RI minta keringanan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun juga swasta di tengah wabah COVID-19 yang menyebabkan krisis finansial dan ekonomi.
Usai rapat kerja virtual dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan mengatakan, kebijakan keringanan uang kuliah tunggal yang diberikan kepada para mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta merupakan langkah efektif dalam melanjutkan proses perkuliahan dengan sistem pendidikan online. Saya kira ini bukan saja bantuan kepada mahasiswanya, tetapi juga Mas Menteri perlu juga mengalokasikan dana untuk bantuan kepada PTS-PTS yang ada. Karena kami yakin bahwa PTS juga banyak mengalami kesulitan, terutama dosen-dosennya. Yang kedua, sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Sa'aduddin Jamal mengemukakan kebijakan khusus wajib dikeluarkan oleh pemerintah dengan berupaya menurunkan biaya uang kuliah tunggal, meningkatkan biaya operasional kampus, dan melakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran jarak jauh di seluruh daerah. Apalagi dalam status darurat kesehatan seperti ini. Terkait dengan BKT dan UKT, saya mengusulkan pemerintah membuat kebijakan khusus atau afirmatif policy atas hal ini, menjadi menurunkan BKT dan meningkatkan BOPTN. Nah, hal ini juga sebagai aspirasi saat kami rapat dengar pendapat umum di daerah Dapil bersama Forum Rektor di Aceh. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial atau bansos tunai bagi warga terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Pengawasan yang dilakukan meliputi mekanisme penetapan penerima bantuan, penggunaan anggaran, dan juga waktu penyaluran kepada masyarakat penerima. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri penyerahan bantuan sosial tunai atau BST di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tanggerang, Banten. Bansos tunai untuk warga Desa Cikande diberikan kepada 1.178 kepala keluarga sebesar Rp600.000. Selanjutnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada masyarakat yang tidak mampu dan kehilangan pekerjaan, agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidup di masa pandemi COVID-19. 3 bulan sudah berjalan, 3 bulan selanjutnya tentu saja nanti akan kita evaluasi juga terkait dengan program-program bansos pemerintah ini. Dan saya berharap bahwa tentu saja terkait dengan data itu kemudian bisa diperbaiki. Kalau masih ada masalah-masalah, ya kita bisa memahami. Karena memang pandemi COVID ini kan bukan hanya melanda Indonesia, tapi hampir seluruh dunia terlanda hal seperti ini. Dan banyak hal yang harus dilakukan secara cepat untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi. Masalah lain yang disoroti adalah mekanisme serta penentuan waktu penyaluran bantuan yang masih rancu. Menurutnya, waktu penyaluran bantuan sosial tunai harus segera dievaluasi agar tidak terjadi penumpukan saat masyarakat mengambil BST di lokasi yang sudah ditentukan. Juga menyampaikan dalam dialog apakah sudah ditentukan tanggal untuk masyarakat menerima, karena tanggal ini penting sekali agar mereka itu datang bisa tepat tanggal. Tadi saya tanya tanggal berapa biasanya dapat, Bu, nggak ingat, artinya tanggalnya itu tidak ditentukan. Misalnya di wilayah ini tanggal segini, di wilayah ini tanggal segini. Dari Provinsi Banten, Fajar Ilhami dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam Aziz Samsudin menerima kunjungan Himpunan Artis Pengusaha Indonesia atau HAPSI di ruang kerja Korpolkam di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengatakan, kedatangan HAPSI memberikan masukan kepada DPR RI dalam hal kegiatan-kegiatan DPR RI, di mana HAPSI berkeinginan diikutsertakan dan berperan serta dilibatkan dalam memberi masukan baik dalam proses pembuatan undang-undang maupun revisi undang-undang di bidang seni dan budaya serta ekonomi. Aziz berharap kehadiran HAPSI ke depannya dapat berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Teman-teman HAPSI menampaikan aspirasi supaya dalam hal kegiatan-kegiatan DPR, Himpunan Artis Pengusaha seluruh Indonesia ini dapat berperan, dapat dilibatkan sehingga message pemerintah, pesan-pesan pemerintah
maupun parlemen bisa disalurkan melalui HAPSI, melalui bidang-bidang seni, saya rasa begitu. Dan kita harapkan ini supaya bisa berjalan. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menambahkan bahwa HAPSI telah ikut andil dengan menyumbangkan hasil usahanya sebesar Rp1.000 dari hasil penjualannya kepada gugus tugas. Menurut Aziz, walaupun hanya Rp1.000, tapi dapat terkumpul banyak sehingga berkembang, di mana DPR nantinya akan berupaya mendorong HAPSI agar lebih berperan dengan mekanisme undang-undang yang berlaku. Teman-teman di bawah asosiasi HAPSI ini dapat berkembang. Tentu berkembangnya itu perlu bimbingan, kemudian program-program dari pemerintah, khususnya program-program dari Dewan Perwakilan Rakyat, di mana letak HAPSI yang bisa kita libatkan di dalam program-program DPR. Rohim Nugroho dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari wacana pengunduran Pilkada serentak dari tahun 2024 ke tahun 2027. Masih dalam tahap pembahasan antara DPR dan juga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada di seluruh Indonesia akan dilakukan serentak pada tahun 2024 mendatang. Saat ini Komisi 2 dan juga Kementerian Dalam Negeri tengah membahas revisi undang-undang tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, wacana pengunduran pelaksanaan pilkada tersebut masih berupa gagasan yang baru akan dibahas DPR dan pemerintah untuk dituangkan menjadi undang-undang, khususnya terkait mekanisme dan formatnya yang perlu segera ditentukan. Tentu pemerintah sudah memiliki mekanisme secara normatif. Jadi kekhawatiran akan terjadi kekosongan tidak perlu diragukan. Oleh kita Komisi 2 perlu dorong kepada pemerintah adalah bagaimana mengambil opsi agar kekosongan waktu yang ada di daerah-daerah dengan habisnya masa jabatan kepala daerah ini tidak terlalu lama. Agung menambahkan saat ini pemerintah dan DPR sedang mencari bentuk yang ideal mengenai pelaksanaan pemilu dan proses pelaksanaan pilkada merupakan satu kesatuan. Untuk itu, DPR akan terus mengawal pergantian peran-peran kenegaraan, besar kemungkinan tahapan pilkada berikutnya akan lebih terkoreksi. Pilkada ini adalah proses yang terdiri tahapan-tahapan. Ketika proses atau tahapan ini tertunda, otomatis akan berakibat kepada proses dan tahapan periodisasi berikutnya. Justru yang sedang kita upayakan adalah bagaimana agar efek bola kinetis ini tidak menjadikan rusak tatanan kenegaraan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.